Rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali mengemuka. Sejumlah pihak khawatir rencana itu untuk menambah masa jabatan presiden. Isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali mencuat setelah Ketua MPR RI Bambang Susatyo bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor 14 Agustus lalu. Sinyal amandemen pun semakin menguat setelah pria yang akrab dipanggil Bamsud ini berpidato dalam Hari Konstitusi. Ia menyatakan amandemen bukanlah hal yang tabu jika untuk penyempurnaan dan mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memang bukanlah kitab suci. Karenanya tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk melakukan penyempurnaan. Namun rencana amandemen ini mendapat sorotan oleh sejumlah pihak. Mereka khawatir amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi bola liar ke pembahasan lain untuk kepentingan tertentu. Salah satunya terkait isu penambahan masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Dan untuk membahas mengenai rencana amandemen Undang-Undang 1945 sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, anggota DPR RI fraksi PKS Buhori Yusuf, dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat sore Bang Arsul, Pak Buhori, dan Mbak Bivitri. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya pertama ingin ke Bang Arsul terlebih dahulu. Bang Arsul, ini Anda dan teman-teman di MPR ini urgensinya sebenarnya apa sih mengamandemen konstitusi ini? Bukan nantinya akan menimbulkan mispersepsi di masyarakat, Bang Arsul. Baik, saya jawab ya. Jadi MPR periode ini 2019-2024 mendapatkan rekomendasi dari MPR periode sebelumnya 2014-2019 untuk mengkaji amandemen kelima tentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, yang diminta untuk dikaji itu terkait dengan amandemen terbatas yang dimaksudkan untuk mengintroduksi adanya ketetapan MPR tentang pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Itu yang diamanahkan untuk dikaji. Tentu kemudian setelah dikaji disampaikan kepada publik sebagai sebuah wacana ya. Tidak hanya kepada publik, tentu kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada di MPR. Ada 9 fraksi dan ada 1 kelompok DPD. Ya, itu yang terjadi. Jadi yang disampaikan oleh Ketua MPR itu baru wacana, belum rencana. Karena posisi pimpinan MPR itu tidak bisa menjadi pengusul amandemen. Untuk bisa menjadi pengusul amandemen harus dipenuhi 2 hal seperti yang diatur dalam pasal 37 ya, Undang-Undang Dasar kita. Pertama itu diusulkan oleh minimum 1/3 dari 711 anggota MPR, yang berarti sekitar 238. Dan yang kedua, apa yang mau diamandemen itu harus jelas. Ya, apa yang mau diamandemen itu harus jelas, pasal mana atau bagian dari pasal mana, dan itu apa alasannya. Nah, sejauh ini kalau kita bicara wacana yang berkembang di internal MPR, kalau saya bicara di internal MPR itu berarti pimpinan MPR yang merupakan representasi dari partai-partai politik plus teman-teman yang duduk sebagai anggota MPR di Badan Pengkajian MPR RI, ya, itu yang dibahas adalah wacana kemungkinan amandemen untuk PPHN, jadi terbatas. Tidak ada untuk yang
lain-lain. Baik, Ya, baik. itu pun soal PPHN Baik. semuanya sepakat perlu ada, tapi tiga kekuatan politik Golkar, PKS dan Demokrat ingin wadahnya itu cukup dengan undang-undang, Baik. bukan dengan TAP MPR yang memerlukan amandemen. Baik, Itu baik. posisinya. Baik, saya langsung ke Pak Buhori. Pak Buhori, Anda mengatakan bahwa ini juga berpotensi untuk jadi bola liar begitu. Isunya ini bisa menjadi kemana-mana. Seperti apa Pak Buhori, PKS melihat ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Arsul dan Mbak Bivitri. Sore. Dan juga para pendengar sekalian. Pertama bahwa dalam situasi yang seperti ini, situasi pandemi ya, belum ada satu pihak pun yang berani memastikan kapan pandemi ini berakhir. Dan kita sedang berusaha keras semua pihak, termasuk rakyat jelata sekalipun, bukan hanya pemerintah. Ini sedang berusaha untuk menangani, menghadapi terhadap wabah ini yang luar biasa dampaknya dan kontraksinya kepada kehidupan sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, concern pemerintah dan juga anggota MPR sedianya melakukan satu hal yang menjadi kepentingan terpenting pada saat dirasakan oleh rakyat itu sendiri. Jadi ada yang lebih penting dari yang penting. Saya mengatakan bahwa amandemen bukannya hal yang remeh-temeh. Apalagi misalnya nanti ketika menyangkut terhadap perubahan pasal per pasal. Betul memang sebagaimana diatur di dalam pasal 37 harus ada isu yang jelas, pasal yang jelas. Tetapi itu kan dalam proposal awal. Siapa yang bisa menjamin ketika kemudian sudah bergulir? Nah, apalagi situasi yang rawan seperti ini. Dalam situasi masyarakat yang kemudian sedang menghadapi persoalan besok saya makan apa, besok mendapat apa, itu jumlah terbesar masyarakat kita. Boro-boro ngurusin amandemen. Sehingga bahwa bicara mewacanakan amandemen saja menurut saya itu merupakan sesuatu yang melampaui daripada situasi. Jadi tidak relevan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika membicarakan tentang persoalan tentang pokok-pokok haluan negara. Memang ini persoalan, saya ketika tahun 2014-2019, saya juga aktif di lembaga pengkajian MPR, bukan badan pengkajian MPR. Di mana bahwa kita kaji panjang lebar, bahwa amandemen ketika kita ingin memposisikan ini pada posisi di Undang-Undang Dasar, pertanyaannya adalah, apakah ketika sudah dicantolkan dalam salah satu pasal, lalu dia berkuasa penuh? Tidak. Karena itu bahwa yang akan berkuasa ketika GPHN itu menjadi punya gigi yang kuat, ketika sistem ketatanegaraan kita ini sudah bukan lagi berbasis kepada konstitusi, tetapi akan berubah menjadi berbasis kepada kelembagaan. Dan itu sistem yang lama. Kenapa kemudian pemerintahan yang lama sebelum orde reformasi, orde baru dan orde lama itu, MPR begitu sangat full power, karena itu adalah sistem yang kekuasaan tertingginya pada lembaga MPR. Dan setelah terjadi perubahan tahun 99 sampai 2002, itu sistem ketatanegaraan diubah. Bukan yang berkuasa tertinggi bukan lembaga MPR, tetapi adalah konstitusi. Oleh karenanya kemudian kekuasaan itu didistribusi kepada eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif tidak punya hak untuk membuka legislatif. Legislatif juga tidak bisa hak untuk membuarkan eksekutif kecuali dengan tata aturan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar itu. Dan yang ketiga, dengan demikian bahwa ketika usulan itu bahwa nanti ketika dengan alasan pokok-pokok haluan negara ketika sudah masuk ke dalam undang-undang, lalu kemudian di dalam Undang-Undang Dasar, maka kemudian akan memiliki kekuatan tersendiri, itu tidak serta-merta. Karena kemudian faktanya tidak demikian. Dan yang paling terakhir menurut saya, bahwa mengubah undang-undang dasar itu kan bukan seperti mengubah undang-undang. Kalau undang-undang mungkin setiap periode bahkan setiap tahun DPR bisa kewenangan punya membuka atau merubah. Tetapi ketika undang-undang dasar ini merupakan sesuatu yang menjadi payung segala undang-undang. Karena itu tidak mungkin. Ketika kita mengundang-undang ini baru hampir 20 tahun. Ketika 2022
2002 itu kemudian selesai amandemen, lalu kemudian sekarang ini baru 2021, belum sampai 20 tahun. Belum genap satu dekade. Untuk periode satu repelita misalnya. Sehingga tidak cukup waktu. Jadi menurut saya perlu sabar untuk kemudian mengambil timing yang tepat, dan pada saat sekarang yang diperlukan adalah bagaimana mengambil sesuatu yang paling bermaslahat dan dibutuhkan rakyat pada sekarang ini. Terima kasih. Baik. Dan tentunya itu juga harus melalui proses politik di dalam MPR itu sendiri. Saya ingin ke Mbak Bivitri, walaupun tadi Bang Arsul mengatakan bahwa ini adalah wacana, namun wacana tidak lahir dari ruang-ruang hampa begitu, ada proses politik di dalamnya. Kemudian juga Mas Bamsud juga mengatakan bahwa ini ada aspirasi masyarakat untuk menghadirkan PPHN yang mungkin mispersepsi gitu di masyarakat untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Nah, dari kacamata Anda seperti apa melihat ini? Iya, betul bahwa tidak ada konteks ya. Kebetulan kita bisa lacak lebih jauh bahwa dari 2014 memang sudah ada keputusan MPR yang memang memberikan amanah untuk MPR untuk mendorong ini. Kemudian 2019 juga kita bisa baca keputusan MPR juga, barangkali itu yang dimaksudkan oleh Bang Arsul barusan. Ada amanah dari masa jabatan sebelumnya. Tapi kalau misalnya sekarang diwacanakan bahwa itu adalah mau atau keinginan dari rakyat, itu yang saya kira kita harus melihatnya secara kritis. Karena kalau kita lihat, tadi disampaikan juga oleh Pak Bukhori, pertanyaannya apa benar? Sekarang banyak sekali rakyat Indonesia yang memikirkan soal PPHN. Saya kira tidak ke situ, sekarang kita lagi dalam konteks pandemi. Nah, betul bahwa konstitusi bukan kitab suci, artinya bisa saja diamandemen, bisa diubah. Tapi perlu kita ingat dalam praktik politik dan ketatanegaraan di dunia ini, tidak hanya di Indonesia, biasanya ada yang namanya constitutional moment. Ya, ada peristiwa politik, ada peristiwa ketatanegaraan yang luar biasa yang mengikuti sebuah perubahan konstitusi. Karena memang konstitusi itu beda dengan undang-undang yang kapan saja bahkan bisa direncanakan untuk diubah. Konstitusi itu semacam kontrak sosial bagi kita semua rakyat Indonesia untuk menyusun kelembagaan, hak-hak warga negara, dan lain sebagainya. Jadi biasanya constitutional moment itu mesti ada dulu. Misalnya waktu amandemen 99 sampai 2002 ada momentum reformasi 1998 atau sejarah dulu ya, Republik Indonesia Serikat 1949. Kemudian Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kemudian kembali ke UUD 1945 karena dekret Presiden 5 Juli 1959. Pasti ada constitutional moment itu. Sama Afrika Selatan ketika mengadakan amandemen itu juga karena rezim apartheidnya jatuh. Dan seterusnya, banyak sekali. Kalau seandainya diagendakan, diwacanakan oleh elit politik seperti sekarang, maka kita patut untuk mempertanyakan apakah ini agenda dari elit politik tersebut, apa memang keinginan rakyat? Karena constitutional moment-nya tidak ada. Kita tidak sedang membicarakan perubahan politik yang luar biasa, hanya diinginkan oleh MPR sendiri yang barangkali mulai merasakan bahwa powernya sudah dilucuti ya sejak 99-2002 dengan perubahan. Kita tidak lagi mempunyai presiden yang dipilih oleh MPR dan bisa dijatuhkan oleh MPR, tapi dipilih langsung dan hanya bisa dimakzulkan dengan prosedur hukum yang ketat, maka diinginkan lagi power itu kembali ke MPR, salah satunya melalui PPHN ini. Namanya memang baru PPHN, tapi sebenarnya kan esensinya serupa dengan GBHN. Tapi dengan konteks sistem presidensial yang sekarang, pasca amandemen 99-2002, sebenarnya kalau ada nanti PPHN, memang tidak ada implikasi hukum tata negaranya. Karena toh presiden tidak bisa lagi dijatuhkan berdasarkan pelanggaran terhadap PPHN. Jadi kan pertanyaannya, ini manfaat nyatanya buat rakyat apa? Karena itu tadi tidak ada implikasi hukum tata negaranya, begitu ya. Kemudian kalau dikatakan selama ini pembangunan tidak terencana karena tidak ada GBHN, saya kira itu suatu asumsi yang keliru. Karena kenyataannya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah ada undang-undangnya. Kita punya rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, dan juga yang pendek ya, yang tahunan. Itu semua ada terintegrasi dengan sistem penganggaran dan lain sebagainya.
Jadi saya kira ini isu yang sangat elit dan lebih kepada keinginan untuk meraih kekuasaan kembali. Baik. Saya ingin kembali ke Bang Arsul. Bang Arsul, tadi Anda katakan bahwa sebenarnya ada dua jalur nih, melewati atau melalui proses undang-undang saja, tidak harus diamandemen. Kemudian, namun MPR juga kemarin Mas Bamsud mengatakan bahwa ini tuh harus diamandemen. Sebenarnya tidak ada implikasinya tadi kata Mbak Bivitri kepada masyarakat. Seperti apa sebenarnya urgensinya? Ya, jadi ini kan mesti dijawab. Apa ini maunya pimpinan MPR saja, elit MPR saja, ya kan? Nah, jadi pimpinan MPR kalau dalam catatan-catatan yang saya miliki sejak periode lalu itu memang memiliki aspirasi, usulan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil tertentu. Kalau tidak salah ada dari elemen forum rektor, dari juga ahli di LIPI dan beberapa ya. Saya tidak ingat karena terus terang periode lalu saya belum aktif di MPR. Saya lebih banyak aktif di DPR ya. Nah, catatan-catatan itu yang kemudian mendorong ketika MPR sekarang ini terbentuk untuk kemudian dikaji ya di badan pengkajian. Nah, tetapi ini sekali lagi juga terpulang kepada pimpinan-pimpinan partai politik, ya, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, ya ada dua bentuk. Jadi kalau kekuatan politik yang ada di Senayan, prinsip hadirnya PPHN itu semua sepakat. Yang berbeda adalah apakah payung hukumnya itu dengan ketetapan MPR sehingga memerlukan amandemen atau cukup dengan undang-undang. Nah, itu yang berbeda ya. Jadi kalau soal PPHN-nya itu concerns dengan bagaimana ya ada connecting point antara satu masa periode pemerintahan dengan periode yang lain. Tidak semata-mata menggantung pada visi dan misi presiden. Padahal kita memang mengakui ada undang-undang, RPJM, RPJP, dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah, yang kedua saya ingin tanggapi, ya sahabat saya Ustadz Bukhari. Jadi kalau soal amandemennya sendiri tidak mungkin akan dilakukan selama masih ada pandemi COVID. Ya, nah ini supaya clear. Kalau itu sebagai wacana tepat atau tidak, ya mari kita perdebatkan. Karena Ketua MPR itu bukan representasi seluruh anggota MPR, ya itu saya kira DPR pun begitu, itu lebih sebagai speaker, ya. Tetapi tentu dia tidak, apa yang disampaikan tidak berarti mengikat semua fraksi-fraksi, ya. Nah jadi ya tentu kita bisa tanggapi, boleh juga berbeda, boleh sama, boleh mendukung. Saya kira itu, tetapi hemat saya kira setiap fraksi ya, kalaupun mau diseriusi lah, kita bicara serius ini bukan lempar wacana ya soal amandemen, itu pasti nanti setelah COVID-19 tidak lagi berstatus pandemi. Ya, itu kira-kira seperti itu. Baik. Saya kembali ke Bang Bukhori. Bang Bukhori, tadi sudah dikatakan oleh Bang Arsul pada saat pandemi tidak mungkin dilanjutkan amandemen ini atau belum atau ditunda sehingga nanti pandemi setelah berakhir baru akan dilanjutkan. Kemudian wacana ini kan sudah terlanjur bergulir ke masyarakat. Nah, kemudian untuk mengantisipasinya apa yang mungkin bisa dilakukan oleh MPR, Bang Bukhori? Jadi pertama, saya kira kalau wacana itu kan masih pada tataran personal. Tetapi ketika sudah disampaikan sebagai lembaga MPR, itu yang menjadi masalah di masyarakat. Masyarakat menganggap dan melihat bahwa itu merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, padahal tidak gitu. Ini harus dibedakan. Sehingga keberadaan apa yang disampaikan Ketua MPR dalam pidato resminya, itu yang kemudian menurut saya perlu dikoreksi. Tidak demikian halnya. Seperti Pak Arsul ketika menyampaikan dalam konteks sebagai pembicara, sah-sah saja saya kira. Tapi ketika nanti beliau misalnya sebagai Ketua MPR, mudah-mudahan Ketua MPR, lalu kemudian menyampaikan dalam forum resmi, saya pikir itu berbeda dengan keberadaan ketika diwawancari wartawan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kemudian sebagaimana tadi disampaikan Mbak Bivitri,
itu ada alasan-alasan konstitusional untuk kemudian melakukan amandemen ke perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau Undang-Undang Dasar yang sudah kita rubah, yang prosesnya mulai 99 sampai 22, itu satu perubahan itu 4 perubahan dalam satu paket ya. Itu kemudian kan belum punya umur sampai 20 tahun. Dan kalau kita mengacu terhadap proses pembangunan kita, itu kan rata-rata 25 tahun. Nah, sehingga belum cukup untuk dievaluasi. Meskipun secara pribadi saya melihat ada beberapa klausul, ada beberapa pasal memang perlu perbaikan. Tetapi persoalan yang paling mendasar yang kita rasakan sekarang ini sebenarnya persoalan bukan di undang-undang dasarnya, tetapi di undang-undang organik. Disinilah peran DPR, disinilah peran masyarakat untuk mengontrol. Jadi saya kembali lagi, kalau tadi dalam konteks sejak tahun 2014 sampai 2019 dan sekarang terkait dengan perlunya PPHN itu saya kira setuju. Tetapi kemudian produk hukumnya apa? Maka produk hukum yang sudah ada ini adalah pada undang-undang. Karena kemudian ketika dimasukkan di dalam satu pasal salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar, ketika sistem ketatanegaraan kita ini seperti sekarang ini tidak akan punya gigi. Oleh karena itu, boleh jadi bahwa ini menjadi trigger untuk merubah sistem ketatanegaraan yang berbasis atau yang kemudian dulu itu adalah kekuasaan tertinggi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu kemudian direformasi bahwa kekuasaan tertinggi itu di konstitusi, nanti akan berubah kembali pada yang lama. Ini yang kemudian perlu dicermati lebih jauh. Sehingga kita tidak semudah itu kemudian melontarkan. Halo? Iya, silakan, Bang Buhori. Iya, jadi saya pikir itu yang kemudian kita cermati bersama, sehingga kita bisa melihat bahwa sesungguhnya produk atau payung hukum atau kemudian produk hukum yang diinginkan untuk membawai atau berisi tentang PPHN tadi itu sebenarnya cukup kemudian di dalam undang-undang, karena persoalan-persoalan masalah ekonomi, persoalan tentang masalah kesenjangan ekonomi, itu semua persoalannya bukan di Undang-Undang Dasar, tapi persoalannya ada di undang-undang organiknya itu sendiri. Baik. Cukup melalui undang-undang saja. Mbak Bivitri, Anda sependapat dengan Pak Buhori? Ya, sangat bisa melalui undang-undang. Bahkan kita sudah punya undang-undangnya, namanya Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahun 2004 kita sudah miliki, dan di situ mensyaratkan produknya ya, tadi yang saya sempat sebutkan. Produknya adalah rencana pembangunan jangka panjang, sudah ada. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah yang 5 tahunan mengikuti visi misi presiden. Kemudian ada juga yang tahunan. Dan itu semua terkait dengan sistem penganggaran dan lain sebagainya. Seandainya itu dianggap kurang, revisi saja undang-undang itu. Seandainya kemudian MPR merasa jadinya tidak hanya DPR yang membuat rencana pembangunan tersebut, tapi juga DPD, maka silakan masukkan. Karena kan MPR sebenarnya DPR dan DPD bersidang bersama. Itu yang harus diperhatikan. Yang jadi masalah ketika ini, tadi saya melanjutkan ya diskusi dari Pak Buhori, disebutkan dalam pidato kenegaraan yang sangat penting sifatnya ya. Berarti kan sudah ada wacananya, bukan wacana biasa, tapi resmi dilontarkan. Nah, ini juga punya implikasi, ada kegiatan dan anggaran di MPR yang difokuskan untuk menggolkan rencana amandemen ini. Dan ini menurut saya yang kemudian mesti kita kritisi, karena yang sudah dilakukan, ya yang saya tahu persis karena memang mengikuti betul itu ini di kalangan ahli hukum tata negara, itu sudah diadakan berbagai sosialisasi ke kampus-kampus, lomba-lomba dan lain sebagainya yang anggarannya cukup besar, yang kemudian biasanya akan diklaim sebagai inilah keinginan dari rakyat. Dalam pengalaman kita misalnya revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, biasanya kegiatan semacam inilah yang kemudian didaftar sebagai bagian dari aspirasi rakyat tadi. Padahal modelnya top down, keinginan dari pimpinan ataupun elit di MPR, kemudian diterjemahkan dalam kegiatan dan anggaran, kemudian berjalan. Nah, saya kira ini yang kita harus cermati, kita harus kritisi, jangan sampai masuk ke dalam agenda sesuai pasal 37 Undang-Undang Dasar
yang mensyaratkan atau menjabarkan tahap-tahapan amandemen. Karena begitu ia masuk menjadi agenda, ya saya kira ini terlepas dari pandemi atau tidak bahkan. Betul bahwa sekarang kita harus fokus ke pandemi. Tapi bahkan ketika pandemi berakhir pun, saya kira urgensinya itu belum kelihatan, itu satu. Tapi yang kedua juga keinginan rakyat ini yang terbiasa sekali dimanipulasi. Ya, dan saya sangat khawatir seandainya begitu masuk ke pasal 37, jadi masuk agenda, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Dan terjadilah bola liar ini. Karena saya kira kita bisa lihat, tidak hanya PPHN yang mulai diwacanakan, mulai juga wacana Presiden 3 periode, mulai wacana penguatan DPD dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa hanya PPHN lah nanti yang akan masuk menjadi agenda. Baik. Mudah-mudahan ini juga bisa dicatat oleh Bang Arsul dan kawan-kawan sebagai bagian dari aspirasi masyarakat, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda ini dan menjadi catatan oleh MPR. Terima kasih sekali lagi Bang Arsul. Mbak Bivitri. Baik, terima kasih Bang Arsul, Pak Buhori dan Mbak Bivitri. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Selamat sore.